Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita pada saat ini. Saudara yang belum, saya mohon untuk subscribe, untuk memajukan program ini, untuk klik itu like-nya, klik itu juga tanda lonceng notifikasi, serta share kepada teman-teman saudara, supaya mereka juga mendapatkan pengetahuan seperti saudara yang dapat di sini. Kalau saudara merasa terbeban ingin membantu pelayanan ini, saudara bisa mengirimkan persembahan kepada akun bank yang ada di bawah ini. Nah, juga kalau saudara ingin belajar lebih lanjut dan ingin menjadi bagian anggota dari Gereja Ortodoks Indonesia, saudara juga bisa menelpon Romo Yakobus yang nomornya di sini, ya, supaya minta digabungkan di grup WA Katekisasi Nasional. Tapi saya ingatkan, yang boleh masuk ke dalam grup WA Katekisasi Nasional adalah mereka yang betul-betul ingin belajar dan ingin menjadi anggota Gereja Ortodoks Indonesia. Kalau tidak, saudara tidak akan dimasukkan di sana. Karena ini memang pelayanan gereja untuk melayani orang-orang yang memang ingin menjadi ortodoks. Oke? Dan kalau saudara ingin belajar lebih lanjut secara akademis, kami punya program Sekolah Tinggi Teologi Ortodoks Online. Untuk itu, saudara bisa menghubungi Bapak Artemius Thomas Matulesi yang alamatnya di sini juga. Sedangkan kalau saudara ingin membeli buku-buku yang kami tulis dan yang kami terbitkan seperti ini, yang lain ya, saudara bisa menelpon, mengkontak Ibu Theodora yang nomornya ada di sini juga ya. Ini seperti buku-buku ini ya. Ada yang terjemahan ya, ada yang tulisan saya sendiri, dan ada macam-macam. Saudara bisa telepon Ibu Theodora untuk menanyakan buku-buku apa saja yang tersedia yang saudara ingin membeli. Tanyakan pada Ibu Theodora. Nah, kalau saudara ingin berkunjung ke tempat kami, ingin ibadah, saudara nanti di akhir dari tiap video kami itu ada daftar nama parokia kami atau nama komunitas ortodoks yang ada di beberapa tempat. Mungkin itu dekat dengan saudara. Nah, jikalau ada di dalam kolom komentar itu ada orang yang memberikan alamat kepada saudara tetapi tidak ada di dalam daftar alamat itu, saudara abaikan saja, itu bukan orang kami dan kami tidak ada. Kalau tidak ada ya memang kami itu bukan alamat kami. Jadi saudara tidak usah pedulikan, itu orang yang hanya ingin mencari kesempatan. Nah, kalau saudara merasa bahwa saudara ingin merintis membuka cabang dari Gereja Ortodoks di tempat saudara, saudara juga bisa telepon ke Romo Yakobus tadi untuk supaya kami bisa mengirim orang-orang yang dapat merintis memulai di sana. Demikian saudara, kita akan lanjutkan acara kita saat ini. Tuhan berkati. Saudara, kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan yang saudara kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan datang dari saudara Excel. Saya ingin bertanya mengenai Paulus Romo. Banyak dari orang Muslim menggunakan Roma 3:7 sebagai dalil untuk menjustifikasi atau bahwa Kristen berdiri di atas kebohongan Paulus. Mohon penjelasannya. Dan mereka menggunakan dalil Roma 3:7 itu dengan mengatakan bahwa di Kristen boleh berdusta untuk memuliakan Allah. Saya mohon penjelasannya, Romo. Baik, saudara Excel. Sebenarnya saya sudah bahas ini. Coba nanti lihat di dalam salah satu YouTube saya mengenai apakah Paulus berdusta seperti saat itu. Mari kita lihat lagi ya, supaya makin jelas. Saya jelaskan lagi. Kalau mau membaca surat Paulus ini, pasal 3 ini, jangan hanya dicomot satu ayat. Dilihat konteksnya sedang membicarakan apa. Jadi ngerti maksudnya ya. Coba kita mulai baca pasal 3 dari ayat 1 ya. Saya ulangi, berarti saya mengulang kembali menjelaskan ini ya. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Jadi di atasnya berbicara tentang orang Yahudi ya. Terus dijelaskan banyak sekali hak istimewanya orang Yahudi, itu banyak sekali, dan di dalam segala hal ada banyak hak istimewa. Pertama-tama apa? Sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah.
Iyalah, pada orang Yahudi lah Taurat diturunkan, perjanjian lama muncul itu dari orang Yahudi ini. Dan bukan hanya itu saja, akhirnya penggenapan Taurat yaitu Yesus Kristus perjanjian baru juga munculnya dari kalangan orang Yahudi ini. Ya, terus pertanyaannya nomor 3, ayat 3. Jadi bagaimana? Ya, kalau mereka dipercaya pada firman Allah, jika di antara mereka ada yang tidak setia kepada penggenapan nubuat tentang datangnya Mesias yang sudah datang kepada Kristus di dalam diri Yesus, yang mereka tolak, itu maksudnya tidak setia, ya. Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Nah, karena mereka tidak setia, apakah mereka dibuang gitu saja? Allah, enggak juga sih. Dimarahi ya, menurut Alkitab, tetapi mereka tetap dikasih. Coba kita baca di dalam Roma pasal 11 ayat 28. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah. Nah, ini dimarahi itu. Mengenai Injil, karena mereka menolak Injil, menolak Kristus. Mereka adalah seteru Allah. Dalam hal itu, Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah. Gitu, mereka tetap kekasih Allah karena apa? Oleh karena nenek moyang. Boleh karena Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Makanya dalam Injil dikatakan bahwa suatu saat nanti ada pertobatan nasional, orang Yahudi semuanya akan kembali percaya kepada Mesias mereka sendiri. Setelah jumlah yang lengkap dari orang-orang non-Yahudi ini percaya pada Mesiasnya orang Yahudi, yaitu Kristus, nanti orang Yahudi akan terjadi pertobatan nasional. Ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Rahasia apa? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Sayangnya itu sebagian terbesar. Tegar. Tidak semua Israel dong. Contohnya para rasul ya orang Israel, gitu. Orang-orang Kristen awal adalah orang Israel. Dan sekarang juga banyak orang-orang Israel yang percaya pada Kristus. Di dalam gereja ortodoks pun saya sudah tahu ada beberapa Romo ortodoks yang asalnya orang-orang Yahudi. Di Yerusalem kalau beliau masih hidup ya, karena udah lama saya ketemu, itu ada Romo yang tadinya seorang rabi Yahudi ortodoks, namanya Romo Alexander Winogradsky. Akhirnya dia menjadi Kristen ortodoks, menjadi Romo di Yerusalem. Beliau yang memimpin parokia yang menggunakan bahasa Ibrani ibadahnya. Ini buku ini saya diberi oleh beliau. Ini ada ibadah dalam bahasa Ibrani. Nih, ya, ini adalah ibadah yang sama yang dilakukan oleh orang ortodoks, tapi dalam bahasa Ibrani. Ini saya mendapatkan dari Romo Winogradsky itu, dalam bahasa Ibrani. Jadi ada yang tidak semua orang Israel itu tegar, dalam arti tidak mau percaya pada Kristus. Baca lagi ayat 25 itu. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Rahasia apa? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Ya, terus? Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, sampai kapan tegarnya Israel? Tidak terus-terusan. Sampai jumlah orang non-Yahudi ini percaya pada Mesiasnya orang Yahudi ini, yang mereka sendiri menolak, baru mereka tegarnya mulai hilang. Dan apa ayat 26? Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Nah, sesudah itu seluruh Israel akan diselamatkan. Israel akan kembali kepada Mesiasnya sendiri, yang sekarang ini baru orang-orang non-Yahudi yang mengakui itu. Israel tidak mau mengakui itu. Tapi suatu saat nanti akan terjadi mujizat. Israel akan kembali kepada Mesiasnya. Oleh karena itu, kembali kepada Roma 3 ini, kalau ditanyakan ayat 3, jadi bagaimanakah jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Enggak, ternyata enggak. Allah tetap setia. Suatu saat bangsa Yahudi akan dituntun untuk mempercayai kepada Mesiasnya sendiri. Maka dijawab ayat 4, sekali-kali tidak. Biarpun orang Yahudi tidak setia, Allah tetap setia. Sebaliknya, Allah adalah benar, setia, dan semua manusia pembohong. Ya, termasuk di sini adalah bangsa Yahudi. Berbohong karena menyangkal Mesias, dikatakan itu bukan Mesias, itu berbohong. Ya, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Yang bohong bukan Allah, manusia, gitu loh. Terus,
Tetapi jika ketidakbenaran manusia, tidak benaran kita di sini maksudnya kita manusia. Tidak benar itu tadi, tidak benar bohong tadi loh. Jika ketidakbenaran atau kebohongan kita manusia, dalam hal ini yang diwakili orang Yahudi tadi, menunjukkan kebenaran Allah. Jadi dari bohongnya Yahudi menunjukkan Allah tetap setia, maka Allah itu benar, bukan manusia yang benar. Apakah yang akan kita lakukan? Tidak adilkah Allah, aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Nah, kalau ini Allah ini, ketidakbenaran mereka itu memunculkan kebenaran Allah, mengapa Allah harus mengadili? Gitu loh. Murka kepada orang-orang ini. Terus, apakah Allah tidak adil? Ya enggak lah, bohong ya tetap bohong gitu loh. Biarpun efeknya bohongnya orang-orang ini menunjukkan kebenaran Allah, bahwa Allah tetap setia. Tapi bohongnya tetap bohong. Ya tetap dihakimi. Sekali-kali tidak. Bukan Allah tidak adil. Andai kata demikian, andai kata karena menghakimi itu Allah tidak adil, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tidak mungkin dia ada menghakimi dunia kalau dia tidak adil. Nah, kesimpulannya, tetapi jika kebenaran Allah, maksudnya kesetiaannya yang tidak bisa berubah tadi, oleh dustaku. Nah, tadi manusia semua Yahudi, lalu dipersempit kita, lalu sekarang ku. Ini bahasa retorik. Bukan maksudnya Paulus berdusta, enggak. Ini kan ada kaitannya di atas tadi. Ayat yang keempat tadi. Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Itulah. Nah, karena dia memasukkan dirinya pada kemanusiaan itu. Jadi di sini bukan berarti Paulus berbohong supaya ada kebenaran, bukan. Ini bahasa retorik. Dan aneh lah kalau ada orang berpikir begitu. Orang berbohong kok memberitahu saya bohong. Ada orang berbohong memberitahu saya, kamu saya bohongi loh. Enggak kan? Ini pikiran tidak waras mengatakan orang bohong, aku dia bohong. Itu enggak. Yang memikir itu orang tidak waras. Berarti ini adalah bahasa retorik. Ya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, dalam hal ini dia mewakili manusia-manusia yang lain, semakin melimpah bagi kemuliaannya. Sudah dibohongin, sudah disikapi tidak setia, Allah tetap setia. Ya di situ makin menunjukkan melimpahnya kebenaran Allah, bahwa dia itu benar, gitu loh. Mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ya tetap, karena kamu tetap berdosa. Dan bukan karena kebohonganmu itu kebenaran Allah dinyatakan, tetapi kebohongan bahkan membuat Allah itu karena sifatnya yang konstan, suci, setia. Itu kelihatan kebenarannya, tapi bukan karena kamu yang berbohong supaya dia jadi benar, bukan. Tetapi kamu berbohong itu dan Allah tetap setia, maka menunjukkan jahat itu bukan Allah, kamu, gitu maksudnya gitu. Jadi kalau begitu tidak ada istilah Rasul Paulus berdusta, ini bahasa retorik. Apalagi kalau ditambah terus akhirnya kan dikatakan begini. Dikatakan, dan mereka menggunakan dalil Roma 37, itu saja dalilnya sudah salah, dengan mengatakan bahwa di Kristen boleh berdusta untuk memuliakan Allah. Tidak ada ajaran itu. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang kelima ayat 34. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah. Terus? Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Terus? Ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Terus? Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari situ. Bagaimana mungkin ada ajaran Kristen dituduhkan, didakwa, difitnah bahwa boleh berbohong untuk memuliakan Allah? Ini saja Yesus mengajarkan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mana ada ajaran Kristen mengatakan berdusta untuk memuliakan Allah? Itu tidak ada. Itu fitnah. Itu tafsiran keliru daripada orang yang memang sengaja membelokkan ajaran Kristen. Yesus mengajarkan kita untuk jujur. Tidak boleh berdusta, tidak boleh melebihi fakta. Makanya dikatakan juga di dalam Kolose pasal 3
ayat yang ke-8, 7-8 lah. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ya, kalau kamu belum Kristen ya gitu, boleh begitu. Terus, Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, buanglah semuanya ini. Apa yang dibuang? yaitu marah, Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari kotor dan mulutmu. mulutmu. Terus, Jangan lagi kamu saling mendustai. nah, jangan lagi kamu saling mendustai. Tidak ada jadi Kristen mengizinkan orang berdusta, itu tidak ada. Jadi apa yang orang-orang tadi katakan bahwa orang Kristen boleh berdusta, itu fitnah dan itu pemutarbalikan fakta, karena Alkitab dengan jelas mengatakan jangan kamu saling berdusta. Terus kan? Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Ya, itu sifat manusia lama. Kita tinggalkan itu. Mana bisa kita boleh berdusta? Yesus cuma mengatakan, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan ya tidak. Lebih dari itu berasal dari sejarah. Tidak ada landasan menuduh iman Kristen mengajarkan boleh berdusta atau kemuliaan Allah. Dan di dalam Roma pasal 37 tadi, Paulus tidak mengajarkan bahwa ajaran Kristen itu berdasarkan dustanya. Saya tidak tahu apa saudara-saudara yang menuduh ini ngerti bahasa Indonesia enggak? Ngerti retorika enggak? Kelihatannya ngerti pun mereka tidak peduli gitu. Pokoknya menjelekan orang Kristen. Ya, saya kira begitu aja yang dapat saya sampaikan, saudara, sekarang. Kiranya Tuhan berkati. Shalom.